Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami segenap kelompok 6 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Mata Kuliah Pengantar Penyuntingan yang akan mempresentasikan tentang kode etik penyuntingan. Nah, sebelum kami memulai mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, diantaranya ada Sinta Rahayuning Tias dengan NIM 2101102011012. Kedua ada Nanang Ahsan Takwim dengan NIM 2101102011047. Tri Aprilia Husnul Khotimah dengan NIM 2101102011053. Kemudian ada saya sendiri, Tiana Putri dengan NIM 2101102011063. Nah, selanjutnya ada Nancy Nuraini dengan NIM 2101102011074. Safina Zakia dengan NIM 2101102011078. Muhammad Iqbal Al-Jefri dengan NIM 2101102011078. Dan yang terakhir ada Kori Iza Mahardika dengan NIM 2101102011088. Nah, selanjutnya ada pengertian kode etik. Kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu kode dari bahasa Inggris yang artinya ketentuan atau rambu-rambu, sedangkan etik atau etos dari bahasa Yunani yang artinya moral. Sehingga secara sederhana, kode etik dapat diartikan rambu-rambu mengenai moral. Selanjutnya, kode etik dalam penyuntingan. Dalam menyunting naskah, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh seorang penyunting naskah sebelum mereka menandai setiap kosakata yang salah. Tujuannya agar tidak terjadi persoalan atau masalah di kemudian hari yang berkaitan dengan penulis atau pengarang. Rambu-rambu ini menjadi pedoman atau pegangan bagi penyunting dalam menangani naskah orang lain. Aturan ini dikenal dengan sebutan kode etik penyuntingan naskah. Dengan ini, kode etik penyuntingan merupakan pedoman atau pegangan bagi penyunting dalam menyunting naskah. Selanjutnya, kode etik penyuntingan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, melindungi keberadaan seseorang yang berkiprah di bidangnya. 2. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional. 3. Mendorong persaingan antar praktisi. 4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi. 5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. 6. Menyajikan informasi secara akurat. 7. Menjaga independensi. Selanjutnya ke-8, menjaga akuntabilitas dan transparansi. 9. Menjaga imparsialitas. 10. Menjaga keadilan. 11. Menghormati hak asasi manusia. 12. Mengatur tata cara pemberitaan. 13. Menghormati hak narasumber. 14. Melindungi narasumber. 15. Mencegah penyalahgunaan profesi. 16. Mengatur hak jawab dan hak koreksi. Dan yang terakhir, membatasi atau meminimalisir kerusakan. Nah, tujuan dari adanya kode etik dalam penyuntingan, kode etik tidak hanya dimiliki oleh jurnalis atau profesi lainnya saja. Namun, seorang penyunting juga harus memahami isi-isi kode etik penyuntingan naskah yang telah disepakati bersama. Hal ini agar kinerja penyunting dapat berjalan dengan baik, tanggung jawab terhadap naskah yang disuntingnya, dan tidak melanggar kode etik. Karena kalau melanggar kode etik akan menghambat proses penyuntingan. Maka hasil tulisan yang disuntingnya akan memiliki nilai dan kualitas yang baik, sehingga dapat tayang di publik. Kemudian ada 6 kode etik penyuntingan menurut NST. Yang pertama, penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum mulai menyunting naskah. Kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah.
Ketiga, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Selanjutnya, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah. Terakhir, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disuntingnya. Nah, itu tadi sekilas presentasi dari kelompok 6. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Bila ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya, dan apabila ada kritik dan saran, kami akan menerima. Kami dari kelompok 6, izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.